ini apa sih the do's and the don'ts-nya, kayak apa sejauh tidak melanggar panduan komunitas. Kalau panduan komunitas di TikTok sendiri gimana, Mas? Kami tidak mengizinkan iklan politik, Mbak Reni. Jadi nggak boleh tuh. Dan ini memang sikap yang diambil oleh TikTok dari awal berdiri gitu loh. Kami tidak melarang konten politik. Jadi baik itu bentuknya video pendek ataupun live. Dimana kita mengambil peran untuk saling jaga, gotong royong, semangatnya semangat Indonesia sekali, untuk bisa memastikan bahwa kita tidak jadi bagian kelompok-kelompok yang menyebarluaskan misinformasi. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi untuk podcast KPU RI. Kali ini untuk episode reguler kita kedatangan tamu istimewa yang sudah menyempatkan diri dan waktunya untuk mampir di studio podcast KPU RI. Disiarkan langsung dari studio podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta. Hari ini kita kedatangan lagi seorang teman baik yang hari ini meluangkan waktu untuk bisa menyapa teman pemilih semua. Kita langsung sapa dong tamu spesial kita. Beliau adalah Mas Faris Mufid. Hai Mas. Halo Mbak Reni. Apa kabar? Halo. Hai, ini kita nyapa penonton kita namanya teman pemilih. Halo teman pemilih. Iya. Halo. Iya teman pemilih, Mas Faris ini biasa dipanggil Mas Faris ya. Ya betul. Mas Faris ini adalah Public Policy and Government Relation untuk TikTok Indonesia. Yuk, siapa yang belum punya akun TikTok pasti semuanya udah punya. Pasti semua punya ya Mas ya? Ya alhamdulillah penerimaan masyarakat Indonesia terhadap TikTok di Indonesia di 2-3 tahun belakangan luar biasa banget Mbak Reni. Ya. Luar biasa ya Mas ya. Kalau bisa dilihat statistik itu bisa sampai kelihatan sih, udah kelihatan belum sih kayak berapa sih pengguna TikTok untuk di Indonesia? Kami tidak merilis laporan per negara, tapi kita rilisnya itu per region. Southeast Asia, Asia Tenggara itu kita 230 juta. Wow. Jumlah pemilih, jumlah pengguna, Pengguna, jadi pemilih gara-gara ke KPU nih. Udah KPU banget. Iya. Jumlah penggunanya 230 juta. 230 juta ya. Dan pastinya Indonesia paling banyak. Paling banyak ya untuk di Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara 230 juta. Oh, kalau di Asia kira-kira yang paling ramai di mana, Mas? Harusnya Indonesia juga ya, Mbak Harusnya ya. Indonesia Karena ya. jumlah penduduk aja sih sebenarnya. Ya, jumlah penduduk kita kan nomor berapa sekarang? Nomor 5 di dunia ya. Iya, betul. Kalau teman pemilih punya akun TikTok tuh lebih suka konten apa? Ayo. Kan banyak tuh, ada tips, foto ada ya. Ada makanan, rekomendasi makanan. Banyak. Ada lagi itu banyak kan kalau di TikTok juga itu para ahli, misalnya ahli kesehatan, ahli healing gitu pada membagikan tips-tips ya. Ya. Itu kan mahal-mahal ya Mas ya ilmunya ya. Itu dibagikan dengan gratis loh di platform TikTok ya kan? Ya banyak kan? Ya sekarang itu diversifikasi konten di TikTok itu sudah luar biasa ya Mbak Reni ya, dibanding mungkin 3 tahun yang lalu. Mungkin kawan-kawan dulu lebih familiar TikTok cuma nyanyi, dancing gitu kan, ya. lip sync gitu-gitu. Oh, lip sync ya. Tapi sekarang justru penetrasi konten misalnya edukasi. Nah itu banyak sekali. Jadi banyak tadi yang Mbak Reni sampaikan, ada yang ngajarin tips healing atau kesehatan atau misalnya finansial, bahasa asing. Nih buat teman pemilih yang suka nonton drakor misalnya kan pengen ngerti bahasa Korea, banyak banget yang ngajarin bahasa Korea juga, bahasa Perancis, apalagi bahasa Inggris ya. Jadi sekarang tipe-tipe konten yang bisa diminati itu sudah begitu luas di TikTok. Iya betul. Pasti banyak banget teman pemilih di seluruh tanah air yang sudah sangat familiar dengan platform media sosial yang satu ini. Video pendek yang rata-rata sih digemari karena bagaimana kita membahasakannya, kesantaiannya. Selain diversifikasi tadi kata Mas Faris, tapi juga kayaknya tuh TikTok kayaknya mengolah konten-kontennya tuh sengaja orang itu digiring untuk konten kreator itu membuat kontennya tuh dalam bentuk yang santai. Mudah dinikmati kayak gitu ya, lebih bahasanya nggak serius-serius banget gitu ya sih ya. Terus selain diversifikasi konten, terus juga gampang untuk bisa dipindahkan ke platform lain atau bahasanya
di-download ya, share ya, di-share, dibagi-bagikan gitu jauh lebih mudah kayak gitu kan? Ya. Iya betul banget. Nah, kenapa hari ini sampai Mas Faris atas nama TikTok Indonesia mau mampir ke sini dan juga menyapa teman pemilih, apalagi kita sudah berada nih saat ini udah di hari kedua untuk tahapan pemilu yang paling dinotis, paling diingat sama semua masyarakat Indonesia, yaitu kampanye ya. Dan ini adalah kesempatan istimewa untuk Mas Faris itu bisa membagikan apa sih perspektif yang ingin disampaikan atau ingin diusung atau ingin dikontribusikan oleh TikTok Indonesia kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam sekarang ini masa-masa menuju ke pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 dan sekarang sudah di tahapan kampanye nih. Mas, secara umum tuh kalau menurut Mas Faris sendiri sebagai perwakilan TikTok Indonesia, apa sih Mas yang dirasakan sebagai platform untuk menghadapi pemilu 2024? Di saat ini tuh, di tahapan ini tuh rasanya apa yang kalian rasakan? Ya, ini luar biasa ya, karena kan TikTok relatif lebih muda ya Mbak Reni ya. Masih baru, kita so far baru dari 2018 beroperasi di Indonesia. Dan alhamdulillah diterima dengan sangat antusias juga dengan pengguna-pengguna kami di Indonesia. Nah, pemilu 2024 ini merupakan pemilu pertama bagi kami yang gimana? Yang di mana saat TikTok ini sekarang sudah banyak digunakan ya. Di 2019 dulu kan kami masih baru, Pilkada serentak 2020 juga masih baru. Dan kalau ditanya rasa sih luar biasa Mbak Reni, luar biasa, dan persiapannya juga banyak. Walaupun sebenarnya aku kalau boleh cerita sedikit, TikTok kan sebenarnya tadi di awal kita kenal sebagai platform entertainment, lip sync, dancing gitu. Core-nya memang entertainment karena memang semangatnya adalah membawa kebahagiaan, berbagi inspirasi dan membawa kebahagiaan, itu visi TikTok. Namun dan kita juga melihat bahwa sebenarnya sebagai platform kami itu tidak menggolongkan platform kami sebagai platform politik. Jadi bukan platform politik, kami tidak mengizinkan iklan politik Mbak Reni. Jadi nggak boleh tuh. Dan ini memang sikap yang diambil oleh TikTok dari awal berdiri gitu loh. Dan applied di seluruh negara. Jadi bukan karena Indonesia mau pemilu terus kami larang iklan politik, bukan. Ini memang sudah dari awal dilarang. Nah, namun kenapa sih akhirnya TikTok punya banyak kolaborasi kegiatan selama pemilu 2024? Karena kami melihat walaupun platform entertainment, tapi ada antusiasme nih Mbak Reni dari pengguna-pengguna TikTok di Indonesia gitu. Karena kan memang semangat pemilu 2024 nantinya itu 1 tahun ya Mbak ya, dari Februari sampai akhir, nanti ada pilkada serentak juga. Sifatnya masif, festival, antusiasme dari pengguna-pengguna kami di Indonesia itu luar biasa. Makanya kami juga lakukan banyak hal untuk memberikan tadi informasi-informasi yang akurat dari sumber-sumber yang otoritatif kepada pengguna-pengguna kami di Indonesia gitu. Gitu. Nah, ini kita udah pernah nih teman pemilih dengar sebelumnya nih dari obrolan casual sebelumnya bahwa di platform TikTok itu tidak mengakomodir untuk konten politik. Ya kan? Nah, tapi ini ada pembedaan ini ya Mas ya, ada pembedaan perlakuan ya untuk di Indonesia ya? Jadi aku klarifikasi, yang tidak diperbolehkan itu adalah iklan politik, iklan bukan konten politik. Bukan konten, iklan yang berbayar ya. Ya, jadi iklan politik sama konten politik kan beda. Kalau iklan sifatnya berbayar. Kalau konten politik ya yang biasa gitu loh. Bikin konten biasa. Betul. Organik. Jadi itu boleh gitu. Itu boleh. Sepanjang sesuai dengan panduan komunitas. Iya. Gitu. Ya betul. Jadi kalau yang bentuknya konten masih biasa itu diperbolehkan. Hanya yang iklan ya Mas ya, yang berbayar itu tetap tidak boleh ya. Nggak boleh. Karena di seluruh dunia juga tidak diberlakukan. Betul. Sama berarti panduannya sama ya dimanapun berada. Untuk iklan politik berarti tidak dilakukan di TikTok ya. Betul. Dan padahal kalau misalkan ada itu pasti banyak banget ya yang akan melakukan step itu ya Mas ya. Boleh jadi. Iya kan? Karena di TikTok itu kan ada mekanisme yang seperti ini nih, kayak kita scrolling itu kan kayak bahasa platform itu kan ada algoritma yang dia akan melemparkan atau menyuguhkan, ini bahasa yang coba dipunya TikTok nih, FYP gitu ya. Bakal FYP, bakal for your page gitu, bakal nongol di screen kita gitu, itu ditawarkan. Nah, itu kan opsi untuk bisa menyebarkan informasi yang banyak itu kan sangat mungkin ya.
Iya, tapi memang itu sikap yang diambil dan yang diambil dan dipilih oleh TikTok karena tadi core kami kan sebenarnya entertainment Mbak Reni. Jadi inspiring creativity and bringing joy itu visinya. Nah kami melihat dari visi itu diturunkan memang klasifikasinya bukan sebagai platform politik. Mungkin kan ada platform yang memang core-nya ya sesuai untuk bisa dijadikan platform politik. Tapi TikTok melihat dan memilih menjadi sebagai platform yang bukan platform politik. Oleh karena itu turunannya kebijakannya adalah kami tidak mengizinkan iklan politik. Jadi iklan yang sifatnya berbayar tentang politik, baik itu dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam hal pemerintah, terus kemudian partai politik atau politisi itu tidak diperbolehkan. Jadi kami punya namanya kebijakan yang namanya Government Politician and Political Party Account. Nah, di mana GPPA tadi itu merumuskan peraturan-peraturannya yang di mana salah satunya adalah iklan politik itu tidak diperbolehkan dilakukan oleh akun-akun tersebut. Nah, kemudian iklan politik ini kan ada macam-macam nih Mbak Reni. Ada yang self service, ada yang juga sama agency biasanya. Nah, itu juga dua-duanya nggak boleh. Oh gitu. Gitu. Terus ada tambahan juga izin. Apabila misalnya kan dalam masa pemilu biasanya kayak influencer, artis juga kan terlibat ya. Ada banyak pihak lah intinya terlibat di dalam proses pemilu, kampanye. Nah, bagi mereka yang terlibat itu, walaupun mereka bukan termasuk GPPA tadi yang pemerintah, politisi atau partai politik, kalau mereka melakukan iklan berbayar tentang konten politik itu juga nggak bisa. Oh gitu. Tapi kalau untuk yang lain boleh. Tapi misalnya ada artis nih, followersnya puluhan juta misalnya, terus mereka bikin konten, terus dipromosikan berbayar, itu nggak boleh. Itu melanggar panduan komunitas kami. Oh gitu. Jadi siapapun yang promote atau yang mengajukan kalau kontennya itu tentang politik, tetap tidak akan bisa diproses ya. Betul. Di TikTok ya, tidak akan bisa dilakukan. Nah itu nambah nih pengetahuan baru kita nih teman Pilmi, karena ternyata berbeda platform itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Mungkin platform A, B, C atau yang lainnya ada kebijakan khusus juga menyikapi tahun politik ini. Mungkin juga bagaimana mereka menyikapi iklan politik juga berbeda dengan bagaimana TikTok menyikapi ya. Nah, Mas Faris, kalau secara umum kebijakan kontennya sendiri nih, kalau konten iklan tidak boleh, kalau konten politik masih boleh. Ini apa sih the do's and the don'ts-nya, kayak apa sejauh tidak melanggar panduan komunitas? Kalau panduan komunitas di TikTok sendiri gimana, Mas? Yang boleh dan tidaknya? Ya. Ini kalau kita bahas panduan komunitas bisa sampai sore, tapi singkatnya saja bahwa core tadi TikTok tadi Mbak Rini sempat singgung juga bahwa simple, straightforward di awal kan, maksudnya kenapa lebih diterima juga karena mungkin itulah nature-nya sekarang. Nah, pengguna-pengguna juga lebih suka yang tipe-tipe konten seperti itu. Nah, align dengan TikTok, kami punya panduan komunitas, salah satunya yang paling kami tekankan adalah authenticity. Jadi harus otentik, asli kontennya, keasliannya gitu. Maksudnya di sini adalah jadi kami ingin pengguna kami itu mengcapture, sharing konten-konten yang sifatnya yang real, bukan yang difabrikasi untuk membentuk perspektif publik sesuai dengan kemauan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kita ngomongin soal kayak dalam konteks pemilu, misalnya kayak buzzers atau bot-bot yang mau dilakukan, ngarahin ke kandidat A, kandidat B, kandidat C. Nah itu kami tidak perbolehkan dan itu jelas sekali melanggar panduan komunitas kami di bagian authenticity tadi. Nah untuk itu pasti akan di take down Mbak Reni. Jadi selain konten iklan politik tadi, konten politik nggak masalah sebenarnya di TikTok. Jadi kalau teman-teman pemilih di sini mau mengekspresikan pilihannya di platform TikTok, silahkan. Tapi yang tidak boleh adalah apabila ada upaya-upaya untuk mengarahkan dan dilakukan secara terstruktur dan masif. Nah itu nggak boleh tuh. Oh gitu. Nah ini kami bisa detect dan saat ketahuan kami bisa turunkan kontennya. Dan bahkan lebih parah, kalau dilakukan berulang, itu akunnya juga bisa kami tutup.
Oh gitu, Gitu, kalau ya, berulang ya. Ya betul-betul. Teman pemilik pasti juga tahu kalau di TikTok itu kita ada mekanisme live ya kan, live. Nah nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi barengan sama Mas Faris Mufid, dan teman pemilik jangan kemana-mana, harus dengerin podcast ini sampai selesai ya. Hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita akan segera kembali untuk podcast KPU RI. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput, jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Teman pemilih, terima kasih ya Anda masih setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengikuti podcast KPU RI episode kali ini. Saya Reni masih menemani teman pemilih semua untuk episode spesial ini bersama dengan Mas Faris dari TikTok Indonesia. Mas, menyambung obrolan dari segmen sebelum ini tadi, kita ngomongin soal ada kemungkinan nggak kalau seseorang itu menggunakan fitur live yang ada di TikTok dan itu tayangannya dipakai untuk menampilkan sebuah konten politik, misalnya lagi karena ini masih sudah di dalam proses tahapan kampanye, misalnya orang nge-live-in suasana ketika lagi kampanye. Nah, coba dibagiin perspektif TikTok gimana Mas kira-kira? Iya, jadi sikapnya sama ya, serupa bahwa kami tidak melarang konten politik. Jadi baik itu bentuknya video pendek ataupun live. Karena kan di TikTok juga ada fitur live ya. Iya. Jadi sepanjang itu tidak melanggar panduan komunitas, itu kami perbolehkan. Nah jadi misal tadi yang Mbak Rini contohkan, misal lagi ada kampanye akbar, biasanya kampanye gede gitu. Terus di shot live-nya, live session-nya disiarkan di akun TikTok-nya, itu silahkan. Sepanjang tadi ada acuannya, panduan komunitasnya nggak dilanggar dan peraturan perundang-undangannya juga nggak dilanggar, tuh silakan, nggak masalah. Nah sedikit poin yang membedakan, mungkin tadi aku sempat singgung GPPA policy tadi ya, untuk akun pemerintah, partai politik dan juga politisi. Nah di kami untuk akun-akun yang terkategori sebagai GPPA tadi, itu mereka nggak bisa, ada beberapa fitur live yang dimatikan. Oh gitu. Jadi di live itu kan kita bisa nerima gift dan bisa memberikan gift. Ya kan? Tapi bagi akun-akun yang terklasifikasi sebagai GPPA, itu fitur gift-nya kita matikan. Ngumpulkan dana donasi untuk kegiatan politik, nah itu nggak boleh. Oh gitu. Kalau dia mengarahnya ke situ nggak boleh ya, berarti Nggak boleh, ya. karena kan kita bukan platform politik. Ya betul. Jadi jelas ya, selagi itu memang bentuknya konten dan bukan tadi garis besarnya adalah itu adalah sebuah konten, bukan iklan. Ya. Nah, berarti murni dari pihak platform sendiri menyikapinya kan seperti itu. Masalah nanti semisal ada yang berkeberatan dan melakukan di dalam mekanisme pengawasan konten dalam kampanye ini kan sudah ada tim yang dibentuk ya antara penyelenggara pemilu dan memang leadingnya ada di Bawaslu. Ketika itu memang ada pelaporan, baru mungkin platform baru akan menyikapi seperti itu kali ya Mas ya. Betul. Kalau kami kan mengacu ke peraturan perundang-undangan. Misalnya di Indonesia ada dua entitas utama kan sebenarnya Kominfo yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan proses pengaduan konten kepada seluruh platform. Nah, tapi dalam konteks pemilu tadi Mbak Rini kan menyebutkan juga ada leading sektornya itu Bawaslu. Nah, jadi di TikTok juga sama Mbak Rini. Jadi kita memberikan ruang kanal pelaporan secara khusus kepada Kominfo dan dalam hal pemilu kita tambahkan Bawaslu. Apabila mereka menemukan pelanggaran konten yang ada di platform kami, maka mereka bisa mengirimkan langsung laporan tersebut untuk kemudian diproses dan ditindaklanjuti oleh tim terkait di internal kami. Oh gitu, iya.
Berarti bahkan sudah disiapkan mekanisme alur untuk nanti misalkan harus dilakukan sebuah pelaporan ya. Ya betul. Ya, baik. Dan nggak bisa dipungkiri teman pemilih kalau sudah masuk di tahapan suasana di tahun politik menuju ke pemilu 2024 seperti ini, biasanya juga platform itu tidak tinggal diam ya. Biasanya ikut turut mengambil peran khususnya dalam pemiluan ini. Kalau di TikTok sendiri sudah ada sikap-sikap khusus nggak sih, Mas Faris, ingin mengambil peran di apa gitu dalam proses pemilu ini? Ya, tentu saja Mbak Reni, karena kan seperti yang tadi disampaikan juga bahwa pemilu kali ini adalah pemilu besar pertama lah bagi TikTok di Indonesia ya. Ya. Dan kami sudah melakukan persiapan ini dari tahun lalu ya, kita komunikasi juga sama kawan-kawan KPU. Betul. Dan singkatnya per hari ini kita sudah punya MOU bersama KPU, bersama Bawaslu juga sudah MOU. Tujuannya adalah kami ingin mengeksplorasi kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama, baik itu dengan KPU dan Bawaslu sebagai yang diberikan mandat ya oleh undang-undang untuk sebagai penyelenggara pemilu. Nah, bentuknya apa? Macam-macam. Nah, baru aja nih Mbak Reni kemarin, nih makasih juga nih buat KPU yang sudah dukung juga, kita meluncurkan yang namanya Pusat Panduan Pemilu 2024 TikTok Indonesia gitu. Isinya apa tuh Mas Faris? Banyak. Jadi nanti kawan-kawan kalau teman-teman pemilih teman-teman pemilih kalau mau cek lebih detail itu bisa cari keywordnya itu pemilu 2024 atau Pilpres 2024, nanti akan diarahkan kepada landing page namanya tuh Election Hub kita di Pusat Panduan Pemilu. Isinya banyak. Mulai dari informasi edukasi berkaitan dengan bagaimana cek DPT. Terus misalnya kawan-kawan ada di luar negeri, yang buat di luar negeri gimana sih cara memilih di luar negeri. Terus untuk kawan-kawan disabilitas itu ada informasinya juga. Oh gitu. Semua informasinya dari KPU. Jadi kami makasih banyak nih udah dibantu, karena kami semangatnya, kami melihat kan tadi di awal bahwa pengguna kami itu antusias sekali Mbak Rini dengan pemilu. Maka kami ingin memberikan informasi yang akurat dari sumber-sumber otoritatif seperti KPU, Bawaslu dan mungkin pemerintah dalam hal ini Kominfo kepada pengguna-pengguna kami gitu. Nah, kami berikanlah ruang wadah itu tadi berbentuk Pusat Panduan Pemilu yang isinya seperti tadi, dan bahkan nanti juga kami berkolaborasi dengan Perludem dan Mafindo juga, kawan-kawan civil society yang mereka kan juga aktif untuk misalnya melakukan cek fakta. Nah, ngajarin juga tuh kepada pengguna kami. Kalau misalnya nemuin konten yang dirasa kok agak aneh ya. Nah, mereka bisa cek dulu tuh ke akun-akunnya ini udah pernah di di bank belum sih konten ini beneran nggak sih atau hoax nggak sih gitu. Itu udah kami lakukan juga. Jadi ada banyak cara yang kami lakukan untuk bisa membuat pemilu nanti lebih berjalan dengan lancar. Nah, satu hal yang mau aku sampaikan juga bahwa ini tema kampanyenya TikTok tentang kepemiluan ini judulnya itu saling jaga. Oh oke. Ya, jadi hashtagnya untuk di TikTok ya? Ya di TikTok tuh saling jaga. Saling jaga. Ya, karena semangatnya pemilu ini kan bukan tugasnya KPU saja, bukan tugas pemerintah atau Bawaslu saja, tapi ada banyak pihak. Platform juga ambil peran, civil society ambil peran, teman-teman pemilih juga ambil peran. Oh pasti. Maka semangatnya kan gotong royong kita, saling jaga platform kita, jaga ekosistem kita aman dan damai sepanjang pemilu. Jadi nggak ada tuh berantem gara-gara hoax misalnya. Kalau ada hoax di grup-grup keluarga, kita sebagai teman-teman pemilih bisa bantu mengklarifikasi gitu. Meluruskan nah, itu. Ya, betul. Betul. Berarti TikTok sendiri memang mengambil porsi untuk membantu menyebarluaskan informasi ya, berarti ya. Ini tadi panduan komunitas tadi kita bisa carinya tuh di search aja ya di platformnya TikTok, terus di search gitu ada ya, dia akan keluar ya. Betul. Jadi bentuknya tuh macam-macam cara mengaktifkannya. Pertama di tombol search. Jadi bisa cari beberapa keywords terkait pemilu. Kita terus menambahkan kata kuncinya ya. Tapi yang sekarang paling pasti itu Pilpres 2024, Pemilu 2024 bisa dicari, nanti akan diarahkan ke laman Pusat Panduan Pemilu tadi. Ada banyak informasi yang teman-teman bisa cek di sana. Terus kemudian bisa juga dilihat dari hashtag. Jadi apabila teman-teman melihat video yang ada hashtagnya
kandidat-kandidat, misalnya ada pemilu, pilpres, diklik itu nanti akan diarahkan juga. Oh gitu. Ya, terus keren banget. Ada notification juga Mbak, ada notice tag di bawah tuh. Jadi misalnya konten-konten terkait pemilu di bawahnya itu pasti ada notice tag get more information tentang pemilu Indonesia. Oh gitu. Ada dipencet, dilarikan ke Election Hub lagi. Oh iya. Di tab kali Mas, dipencet. Ya. Oh ya, di tab ya. Maklum agak lama nih, ketahuan nih generasinya udah gak baru-baru banget gitu. Iya. Tapi kita paham maksudnya. Ketika keywordnya itu sudah mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan pemilu 2024, mungkin juga bahkan kalau orang ngeklik atau nge-type keywordnya itu nama-nama salah satu paslon, mungkin juga akan ditawarkan opsi untuk pergi ke situ ya Mas ya, ke laman tersebut ya. Sama satu lagi Mbak Reni, ini karena kita kalau zaman pemilu kan biasanya banyak hoax, misinformasi. Ya. Nah nanti di TikTok itu ada prompt, ada kayak prompt itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Kayak button, tombol. Jadi saat kita mau share itu ada keluar notifikasi. Oh gitu. Untuk apakah kamu yakin untuk men-share video ini? Oh nah, gitu. itu namanya prompt know the facts. Jadi kalau kita harus tahu dulu nih, bener nggak sih ini videonya? Misalnya kan kalau ketemu kan lihat videonya, wah ini bahaya nih gini. Atau yang apa ya, mengajak orang untuk membenci pihak-pihak lain gitu. Iya. Nah kita selalu nanti akan siapkan tadi prompt know the facts itu untuk membuat pengguna memikirkan dulu nih sebelum share kontennya, saring sebelum sharing lah konsepnya gitu. Jadi pop up button gitu ya, kamu yakin nih mau nge-share gitu kok ya. Jadi masih ada beberapa detik untuk nggak jadi deh gitu misalnya untuk berpikir ulang lagi ya. Sebelum salah kirim atau salah ternyata itu hoax kan malu kan, gitu. Benar-benar. Oke. Jadi akan dimunculkan seperti itu. Ini menarik sekali. Ini mungkin bisa dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk mengurangi atau ya memikirkan kembali, kamu sudah yakin apa belum gitu ya untuk membagikan konten atau bagian konten ini. Itu menarik banget Mas Faris, bagaimana TikTok ini mengambil peran untuk pemilu 2024 nanti. Artinya orang sekarang kalau berada di dalam platform ini tidak hanya mencari hiburan, tapi juga sekarang sudah mulai mencari informasi. Dan bahkan aku rasa kasta tertinggi sebuah platform itu adalah ketika orang mencari informasi di situ, ya nggak sih? Mencari benar nggak ya ada kabar begini, benar nggak ya ada informasi begini gitu. Ketika kita type gitu kan keywordnya nanti akan muncul yang kayak akan ada opsi-opsi berita gitu. Terus kalau kita mau mencari lebih dalam, oh ternyata ini benar, oh ternyata ini enggak, kayak gitu. Menyenangkan banget dan kami juga pasti mengucapkan selamat sama TikTok ya untuk kontribusinya pada pemilu ini. Pasti teman pemilih juga akan sangat bermanfaat nih informasi ini untuk semua teman pemilih, bahwa kita bisa lebih banyak mengakses informasi kepemiluan di platform ini ya. Berarti itu yang platform yang maksudku kalau yang lebih banyak opsi untuk edukasi itu cuma dilakukan di Indonesia aja atau juga di negara-negara lain waktu itu ngelakuin kayak gitu juga nggak Mas? Oh semua. Jadi komitmen TikTok itu adalah berkaitan dengan election pemilu itu kita mau jadi apa ya, jembatan lah gitu. Jadi kan pengguna kita mayoritas kan anak muda gitu. Iya. Kalau dipakai bahasanya KPU nih pemilih pemula dan pemilih muda misalnya kayak gitu. Nah itu memang mayoritas pengguna kan banyak di areal situ. Makanya kami ingin jadi jembatan untuk informasi-informasi dari lembaga-lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu kepada pengguna-pengguna kami. Seperti itu. Baik-baik. Ini tentunya menyenangkan kabar ini untuk kita semua, apalagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dan tentu akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Tentu juga tidak hanya yang berlokasi atau berada di tanah air, di Indonesia, di seluruh dunia, dimanapun bisa mengakses platform ini, tentu bisa juga mendapatkan informasi untuk menambah edukasi bagi diri kita sendiri dan juga tentu saja untuk mengkonfirmasi itu tadi. Ini benar nggak kayak gitu. Nah, Mas, ini juga sekaligus kita pengen juga nih, ada salah satu teman pemilih yang nanya nih sama kita, pernah terjadi, mungkin bahasanya gini nih kalau diterjemahkan,
pernah terjadi nggak sebuah konten yang terkait politik atau pemilu di negara manapun yang itu parah, itu yang separah apa gitu? Yang pernah beneran terjadi dan di mana gitu? Mungkin kalau case per case aku nggak bisa share sekarang karena kan butuh cek lagi ya. Tapi misalnya kita lihat tren di pemilu kan paling banyak itu kan hoax sama misinformasi ya. Yang sifatnya itu kadang butuh extra step untuk bisa ngerti, oh ini salah loh, nah ini nggak benar loh. Nah itu memang nggak hanya di Indonesia tapi di tempat-tempat lain juga terjadi. Kalau kawan-kawan lihat pemilu di negara-negara lain juga kita kadang mikir ya, bahkan negara-negara besar juga kadang kayak kok mereka percaya ya kayak gini. Nah itu juga terjadi. Nah makanya di TikTok sendiri kami tuh bekerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta Mbak Reni. Nah untuk level Asia Pasifik itu seluruh Asia Pasifik kita kerjasama sama AFP gitu. Tapi untuk Indonesia kita juga ada partnership sama Mavindo sama Cek Fakta. Jadi ada macam-macam lah. Kita lagi kolaborasi ngobrol untuk bisa cari tahu nih insight-insight dari mereka sehingga di internal kami juga bisa ngerti tren pelanggaran pemilu, misinformasi, disinformasi sekarang itu seperti apa sih gitu. Iya betul. Tapi ternyata terjadi juga ya mal praktik yang bisa menyebabkan suatu konten atau suatu akun di TikTok itu terus jadi di take down terkait kepemiluan gitu ya, di luar negeri gitu. Ada yang sampai bisa menggiring pertanyaan, emang mereka bisa ya percaya gitu, kirain bangsa mereka lebih maju gitu-gitu nggak sih? Ada ya? Iya ada saja gitu. Dan memang tadi kan semangat kami kalau kan ada aja bad actors yang mau yang kerjanya itu ya sharing konten-konten yang misinformasi untuk mengarahkan pengguna untuk ke informasi yang salah. Dan apabila kami menemukan hal-hal tersebut, ya kami pertama pasti memverifikasi kontennya itu melanggar, kontennya di take down. Tapi saat dia melakukan itu secara terus-menerus berulang, maka akunnya juga bisa kami take down. Gitu ya. Ketika dia berulang sudah diperingatkan tapi tetap dilakukan ulang lagi ya. Baik. Itu benar-benar menjawab ya pertanyaan teman pemilih ya. Untuk yang tadi ada nggak gitu suatu masa pernah terjadi dan mungkin juga ada ya di kepemiluan di negara lain gitu. Mas, kalian nih ada pertanyaan dari teman pemilih tapi juga kayaknya mewakili pertanyaan kita semua orang ya. Karena TikTok ini bisa dibilang baru di tanah air, baru masih muda dibandingin masuk di negara-negara lain. Kayak misalnya di Amerika kan udah jauh lebih lama ya, udah jauh lebih dulu ya. Sebenarnya TikTok sendiri kan juga overall secara general kan masih muda juga, masih baru. Tapi di negara lain yang nggak jauh beda lah usia rentang umurnya. Aku nggak hafal tuh tahun berapa mereka masuk. Tapi Indonesia kita 2018. Nah, walaupun baru karena tadi konsep awalnya dia di entertainment dan segitu banyak penyukanya atau penggunanya gitu, orang juga mau nggak mau ada yang ada yang memang bertujuan untuk ya ayo berkibar di platform ini gitu. Akhirnya harus mengikuti tata aturan yang disebut dengan algoritma gitu. Bisa dibagi tipsnya nggak? Ini mewakili pertanyaan teman pemilih. Bisa dibagi tipsnya nggak sebenarnya dari orang TikToknya sendiri yang bicara supaya konten itu menjadi FYP atau menjadi tersebar ke semakin banyak orang sehingga kita bisa panen like ataupun di follow ya, diikuti sama orang, itu kayak apa gitu. Ini pertanyaan yang paling sering ya ditanyain ya. Pasti. Ya, intinya sebenarnya adalah konsisten ya. Kalau apalagi ini mungkin aku coba simpelkan pertanyaannya, berarti kan yang mau jadi konten kreatornya ya. Yang penting konsisten gitu. Jadi dan kita gini lah, kami percaya bahwa setiap orang itu selalu punya hal yang menarik yang bisa dibagikan kepada orang lain gitu. Jadi kayak misalnya Mbak Reni sukanya tentang apa, misal tentang make up gitu. Aku suka tentang sepak bola. Makanya FYP aku sama Mbak Reni pasti beda. Nah, tapi saat kita jadi kreator juga, misalnya Mbak Reni bikin make up, aku tentang sepak bola, ada orang-orang lain di luar sana yang juga suka sepak bola, yang konten aku akan direkomendasikan ke dia. Kayak gitu kan, itu kan logika sederhananya. Makanya yang paling penting di TikTok adalah ya konsisten untuk bikin konten dan belajar dari setiap perkembangan kontennya. Konten mana ya kira-kira disukai ya. Jadi cari pakemnya juga gitu.
Ya pretty much sama, cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa engage dengan community. Makanya kalau dilihat community di TikTok kan banyak sering lakuin aktivasi. Kita dulu tuh waktu zaman pandemi kita kerjasama sama apa namanya BNPB yang Satgas Covid yang ngurusin Covid waktu itu. Kita bikin kampanye tentang vaksin. Itu kita ngajak komunitas dokter yang ada di TikTok. Ada sekitar 20 sampai 30 orang kalau tidak salah. Nah, itu kita ajak mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang misinformasi tentang vaksin. Nah, itu komunitas dokter. Tapi ada banyak lain lagi komunitas-komunitas yang aktif juga di TikTok gitu. Jadi ini maksudnya adalah untuk jadi content creator itu ada banyak peluang, dan yang paling penting kalau dilihat tuh lihatlah konten-konten kreator favoritnya gitu. Apa sih benang merahnya, kan banyak juga tuh yang berbagi tips gitu. Dan berkomunitas lah gitu. Jadi saling bagi informasi gitu. Jadi apa yang bagus, apa yang works buat mereka. Terus kemudian aktif lah dengan komunitas kamu. Jadi yang sudah sering nonton, viewersnya diajakin tanya-tanyain insight-nya seperti apa, sehingga kita juga belajar gitu. Kayak begitu. Konsisten dan juga mau belajar untuk mengembangkan ya. By the way, aku juga bikin konten, tapi konten gaming. Konten gaming. Aku suka main game. Jadi, masa sih? Ya. Oh gitu. Ntar aku cari ya di TikToknya. Ntar aku cari ya. Oke. Ya, jadi itu juga dilihat tuh di awal yang views dikit, tapi setelah rutin, konsisten bikin konten, itu di bulan kedua, bulan ketiga tuh viewsnya meningkat. Gitu. Gitu. Jadi aku sendiri udah buktiin nih. Gitu. Oh iya. Cuman sekarang kan karena kerjaan lagi banyak, udah nggak terus tuh, nggak lanjut. Gitu. Nggak diterusin ya. Nah ini Mas emang kalau misalnya orang yang bekerja di platform TikTok itu pasti semuanya punya akun dong? Wajib nggak sih itu? Kalau wajib sih enggak ya. Oh nggak wajib. Nggak wajib. Tapi gitu. Kan ya gimana caranya, logikanya sih gimana caranya kalau kita kerja di sana tapi nggak tahu produknya kan. Iya nggak sih aneh. Iya benar-benar ya sebaiknya begitu dong kayak ya kan orang bekerja di pemilu juga kan mengerti tentang pemilu gitu, mau belajar gitu ya, begitu pasti juga berlaku sebaliknya ya. Iya betul-betul. Nah Mas Faris akhirnya kita pengen dengar apa sih kira-kira saran atau tips dari Mas Faris kepada semua teman pemilih yang nonton, mereka pengguna akun TikTok, dan kira-kira kaitannya dengan pemilu 2024 nanti, apa yang pengen Mas Faris ingatkan kepada teman pemilih? Sesuai dengan kampanye TikTok untuk pemilu 2024 ini, saling jaga Mbak Reni. Saling jaga. Ya karena kan kita sebagai pengguna itu kan nggak cuman kita ya, ada banyak teman-teman lain, ada orang-orang lain, ada pemerintah, ada civil society, dan pihak-pihak yang bisa mensukseskan pemilu ini. Ini bukan tugas pemerintah saja, bukan KPU saja, tapi kita bersama. Jadi bagaimana kita mengambil peran untuk saling jaga, gotong royong, semangatnya semangat Indonesia sekali, untuk bisa memastikan bahwa kita tidak jadi bagian kelompok-kelompok yang menyebarluaskan misinformasi, disinformasi, hoax dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita menemukan ada di lingkungan kita yang menyebarkan konten-konten misinformasi, kita ingatkan, kita kasih tahu, enggak, itu salah, kita udah cek gitu loh. Jadi ini penting, mungkin simple tapi ini bermakna. Semakin banyak teman-teman pemilih yang aktif saling jaga dalam pemilu kali ini, kita bisa ikut serta memastikan bahwa pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan lancar. Amin. Gitu sih. Amin. Makasih banget ya Mas ya pengingatnya. Mudah-mudahan teman pemilih semua juga bisa mengingat hal ini. Hal yang benar-benar perlu kita waspadai, kita jaga, dan juga kita ingat-ingat dengan baik apa yang harus dilakukan hal demi hal supaya pemilu nanti sama-sama bisa saling kita jaga, dan hasilnya tentu saja kan yang jadi pemenang harus rakyat Indonesia ya. Betul. Kan betul. Mas Faris dari TikTok, bersama TikTok juga kami dari penyelenggara pemilu juga berterima kasih banget. Dan teruslah berkontribusi untuk pemilu 2024 ini. Kita tunggu terus langkah-langkah maju dari TikTok untuk terus membuat platform TikTok ini mengambil peran yang banyak untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Siap, terima kasih juga KPU ya udah bantu-bantu TikTok, dan semangat buat kerja pemilunya ini. Semangat.
Pasti. Panjang nih jalannya ya. Masih akan panjang karena nanti setelah selesai pemilu serentak 14 Februari 2024, selain menyelesaikan tahapan dari pemilu tersebut, nanti kita di tahun depan itu juga sudah masuk di tahapan pemilihan atau pilkada yang insya Allah rencana akan digelar di November 2024 ya. Baik, kalau begitu kembali terima kasih banyak Mas Fadli sudah mau mampir. Sama-sama Mbak Reni. Thank you banget. Dan teman pemilih juga terima kasih banyak ya sudah mau menyimak podcast kita sampai selesai. Thank you banget buat waktunya. Jangan lupa untuk menyimak kembali episode podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tayang seminggu sekali setiap hari Rabu jam 4 sore. Kita pasti menayangkan podcast hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.